Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sri Pujianti Astuti, salah satu mahasiswa dari Universitas Samudra Langsa, Prodi Pendidikan Biologi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perjalanan panjang kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, dari sejak negara ini merdeka tahun 1945 hingga di tahun 2024 ini. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga kurikulum itu sering berubah-ubah, atau apa saja faktor penyebab perubahan kurikulum itu? Nah, faktor yang pertama adalah faktor perubahan sistem politik. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan sistem kekuasaan yang berganti pasti akan mempengaruhi sistem pendidikan di negara kita. Selanjutnya, yang kedua adalah perubahan sosial, perubahan dan budaya. Nah, setiap permasalahan sosial dan budaya atau perubahan tingkah laku masyarakat itu harus diselaraskan dengan dunia pendidikan. Kemudian, kebutuhan ekonomi yang selalu berubah-ubah setiap waktu, setiap masa. Misalnya, dulu waktu kita di SD ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang, jika kita melihat kebutuhan sekunder itu justru menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu, harus diselaraskan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat berpengaruh, yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah-ubah, selalu mengalami akselerasi atau percepatan. Faktor tersebutlah yang menjadi penyebab perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Jadi, berikut adalah deskripsi singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di tanah air ini. Yang pertama adalah kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis karena saat itu adalah masa-masa di mana penjajah masih berada di negara kita. Kurikulum ini dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, tetapi lebih menekankan pada pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947 dengan merinci setiap pelajaran, sehingga dinamakanlah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Nah, di kurikulum ini tetap sama adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberikan istilah Rencana Pendidikan 1964 yang bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pembangunan moral, kecerdasan emosional, dan artistik. Selanjutnya, yang keempat adalah kurikulum 1968. Jadi, kurikulum ini adalah kurikulum pertama di masa rejim Orde Baru atau di masa pemerintahan Soeharto yang bersifat lebih politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana 1964 atau kurikulum yang ada sebelumnya.
Nah, tolak ukur kurikulum ini berlebih berotasi kepada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat secara fisik dan jasmani. Kita bisa melihat bahwa 3 kurikulum sebelumnya itu adalah produk dari Orde Lama. Jadi, 4 kurikulum yang keempat ini adalah kurikulum baru di Orde Baru ini. Selanjutnya, yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun ini. Pada tahun masuknya 1975, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, atau disebut juga dengan manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian, selanjutnya kurikulum 1984. Nah, untuk kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian posisi siswa ditetapkan atau ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini lebih terkenal atau dengan istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian, kurikulum 1994. Pada tahun ini, pemerintah memperbaharui kurikulum ini sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun, perpaduan antara kegiatan proses pembelajaran belum nampak menuai hasil. Akibatnya, saat itu banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak disebabkan oleh beban belajar siswa, dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain, dinilai sulit untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, kurikulum 1997, kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 1994. Jadi, revisinya ini hanya revisi minor saja, atau sebagian kecil saja, yang diubah tidak mengganti nama dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya ke-8, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 diluncurkan dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum tahun 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi. Yang kedua, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan impian kompetensi. Yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran. Jadi, ada 3 unsur pokok yang dituju untuk kurikulum 2004 ini. Untuk KBK sendiri mempunyai ciri-ciri yang pertama, menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. Yang kedua itu berotasi pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, seperti sumber belajar itu bukan hanya pada guru saja, tetapi sumber belajar itu bisa didapatkan siswa dari lingkungan, dari buku, atau dari hal-hal yang lainnya yang ada di lingkungan siswa tersebut. Kemudian yang ke-9, kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu
mengacu pada jiwa dari desentralisasi. Karena pada saat itu kuat yang namanya istilah otonomi daerah, pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, guru atau satuan pendidikan masing-masing dituntut untuk mengembangkan sendiri silabus penilaian tergantung kondisi daerah dan sekolahnya. Makanya, kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, yang ke-10 adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini mungkin masih banyak diterapkan di sekolah hingga hari ini. Pada kurikulum ini adalah kurikulum yang menggantikan kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau yang sering dikenal dengan istilah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya, yang terakhir adalah kurikulum 2022. Kurikulum 2022 ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksud untuk mengakselerasi pendidikan akibat pandemi yang sudah terjadi. Kemudian, kurikulum ini juga lebih berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran, di mana pusat hanya berfokus untuk menentukan capaian pembelajaran mengenai bagaimana sistem, metode, dan proses pembelajarannya itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Berikut paparan singkat dari saya mengenai perjalanan panjang kurikulum pendidikan di tanah air kita. Kesimpulannya, setiap kurikulum itu dibuat intinya bagaimana peserta didik atau bagaimana bangsa kita selangkah lebih maju dibanding bangsa lain. Adapun faktor-faktor peluang menyebabkan perubahan kurikulum itu seperti sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek. Semoga itu menjadi satu kesatuan yang bisa menguatkan bangsa kita ke depannya. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sri Pujianti Astuti, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Biologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.